Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan, agar setiap apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, renungan untuk kita hari ini dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan untuk kita semua. Di sini judul perikopnya ialah orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema buat kita hari ini ialah apa yang Tuhan inginkan dariku. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara yang terkasih. Nah, jika seandainya Tuhan bertanya kepada kita semua, apakah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Atau bagaimana seandainya Tuhan bertanya kepada kita semua, apakah yang kau inginkan dariku? Mungkin satu lembar ini tidak cukup ya. Tidak cukup untuk dapat merincikan setiap keinginan kita. Sebab setiap kita sebagai manusia, kita memiliki banyak permintaan. Kita memiliki banyak keinginan, ya, banyak kerinduan, banyak cita-cita dan mimpi-mimpi kita. Oleh karena itu, namun bagaimana jika sebaliknya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari aku? Atau mungkin saudara-saudari tidak pernah berkata demikian kepada Tuhan. Saudara, jangan kita hanya mau dimengerti, tetapi mari juga kita mengerti. Ya. Jangan hanya kita mau dipedulikan, tapi kita tidak mau mempedulikan. Jangan kita mau dikasihi, tapi kita tidak mau mengasihi. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Ulangan ini ditulis oleh Nabi Musa untuk memperingatkan bangsa Israel saat itu, ya, di mana mereka bangsa Israel ini kita kenal bahwa mereka itu adalah tegar tengkuk dan tidak mau taat kepada Tuhan, ya. Nah, di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini ditulis ketika menjelang akhir hidup dari Musa. Nah, sebelum dia mati dan berpisah dari bangsa Israel, ya, yang dipimpinnya, karena mereka akan tetap melanjutkan perjalanan mereka. Musa terlebih dahulu mengumpulkan bangsa Israel ini untuk memperingatkan mereka. Untuk mengingatkan mereka dengan apa yang sudah mereka dengarkan, dengan apa yang Tuhan inginkan bagi mereka semua. Karena kenapa, saudara yang terkasih sama Tuhan? Karena ini penting, ya. Penting untuk perjalanan hidup mereka. Karena mereka akan menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yang akan nantinya dipimpin oleh Yosua. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa ini penting? Karena ketika bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, di sana ada banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di sana ada banyak bangsa-bangsa yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang melakukan dosa, ya. Sehingga
Musa ingin mengingatkan bangsa Israel agar mereka tetap memelihara perintah Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang Tuhan inginkan dari kita, saudara yang terkasih sama Tuhan? Yang pertama yang Tuhan inginkan untuk kita ialah takut akan Tuhan. Banyak pengertian takut akan Tuhan, ya. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, Amsal 8 ayat 13, Amsal 9 ayat 10, Amsal 14 ayat 27, dan masih banyak lagi di dalam Alkitab, bahkan pengertian umum ada banyak. Nah, takut akan Tuhan merujuk kepada perasaan hormat, kagum, atau pasrah terhadap Tuhan sebagai ketaatan kepadanya. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen harus memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Mengapa orang Kristen dengan mudah jatuh ke dalam dosa, saudara yang terkasih? Satu hal, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan seharusnya takut berbuat dosa. Bukan karena takut terhadap hukuman. Ya, bukan karena takut terhadap hukuman yang akan menimpa kita, tidak. Tetapi kita takut karena kita tidak mau menyakiti hati Allah. Ya. Itu boleh kita bacakan di dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Nah, yang kedua yang Tuhan inginkan untuk kita ialah kita harus hidup menurut segala jalannya. Nah, hidup menurut segala jalan Tuhan artinya kita memilih untuk berada dan melakukan perintah Tuhan. Kita memilih untuk tidak melakukan kejahatan. Kita memilih untuk setia kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita memilih untuk memuliakan Tuhan. Kita memilih untuk berdoa. Nah, yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua? Yang ketiga ialah kita harus mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan gak cukup lewat perkataan kita. Ya. Tidak cukup lewat perkataan kita saja. Tapi kasih harus diwujudkan lewat perbuatan kita. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang keempat yang Tuhan inginkan untuk kita adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Bukan sisa-sisa waktu kita baru kita berikan untuk Tuhan. Nah, jadi jangan habiskan satu hari di dalam hidupmu hanya karena kesibukan pekerjaan, tugas, bahkan lain-lain, tanpa memberikan waktu untuk Tuhan. Dan yang kelima, terakhir saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan mau inginkan untuk kita ialah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, saudara, tanpa kita berpegang pada ketetapan Tuhan, ya, pada perintahnya, kita akan mudah terjerat. Kita akan mudah terjatuh. Karena saudara, kita semua pasti bisa jatuh ke dalam dosa kapan saja, ya. Karena kita masih terikat dengan kemanusiaan kita. Karena itu tanpa kita berpegang pada iman kita dan kepada pimpinan Roh Kudus, kita akan dengan mudahnya akan dikuasai oleh kejahatan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai motivasi kita buat renungan ini ialah jangan biarkan kesulitan membuatmu berhenti dari jalan Tuhan. Berpeganglah pada perintah Tuhan dan percayalah Tuhan tak akan meninggalkan kita semua. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.